Inilah bunyi firman Tuhan di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan jemaat Tuhan, penunjuk waktu di ayat pertama. Pada waktu itu, apakah artinya? Artinya pasal 13 ayat 1 sampai 9 ini masih berhubung dengan pasal 12. Namun kita tidak tahu siapakah beberapa orang tersebut dalam ayat 1 tersebut. Namun dapat dipastikan mereka orang Yahudi. Perhatikan apa yang mereka beritahukan kepada Yesus Kristus. Membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Perhatikan kata orang-orang Galilea. Di masa itu seperti apakah orang-orang Galilea? Perhatikan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Dan di dalam Matius 4 ayat 15. Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Dengan demikian kita dapat gambaran bahwa sebagian besar orang-orang Galilea adalah bangsa lain, non-Yahudi, dan bagi orang Yahudi berjalan di dalam kegelapan seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 1. Apakah yang terjadi dengan mereka, dengan orang-orang Galilea yang dibawa kabarnya kepada Yesus? Darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kata haima dipakai untuk darah dalam bahasa Yunani. Di dalam ayatnya yang pertama tersebut. Kata haima ini kata yang sama dipakai di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 28 dan Ibrani 9 ayat 20. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kata darah yang sama dipakai. Kata haima atau darah ini menunjuk pada persembahan. Dan dalam konteks ini jelas Pilatus bukan orang beragama Yahudi. Dan dia bukan orang Yahudi. Pilatus penyembah berhala. Mengapa ada Pilatus di dalam Lukas 13 ayat 1? Karena ia pemimpin utusan Kaisar Romawi di wilayah itu. Maka ia memimpin ritual persembahan korban.
Dan yang dilakukan Pilatus tidak lain adalah penyembahan kepada berhala. Dan yang dilakukan Pilatus tidak ada kaitannya dengan persembahan di Bait Allah di Yerusalem. Perhatikan apa yang digunakan untuk ritual ibadah berhala mereka, yaitu darah orang Galilea digunakan untuk darah persembahan berhala. Tragis bukan? Jangan berpikir bahwa Pilatus orang lembek. Ia jahat, sadis. Inilah Pilatus yang akan Yesus Kristus hadapi sebelum berjalan ke Kalvari. Kembali ke Lukas pasal 13 ayat 1. Bagi orang asli Yahudi, orang Galilea dipandang sebagai orang yang tinggal di dalam kegelapan dan darah mereka digunakan untuk persembahan. Pernah dengar kata ini? Mimpi apa semalam? Sehingga tragis sekali apa yang menimpa mereka. Sudah tinggal di dalam kegelapan dan darah mereka dipakai untuk persembahan berhala. Tragis bukan? Orang-orang yang membawa kabar itu hendak menyampaikan kepada Yesus bahwa orang-orang Galilea tersebut adalah orang berdosa dan ditekankan lagi, malang sekali. Makna yang mereka ingin tekankan kepada Yesus tidak lepas dari Lukas pasal 12 ayat 56 sampai 57 yang berbunyi, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Ini adalah balasan mereka kepada Yesus karena tersinggung disebut orang munafik. Dan mereka membawa kabar tersebut untuk membenarkan diri bahwa orang-orang Galilea lebih berdosa daripada mereka. Perhatikan bahwa di dalam Lukas 13 ayat 2, Yesus sudah tahu isi pikiran mereka. Dan tahu makna yang ingin mereka bawa mengenai diri mereka. Bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang Galilea. Bahwa orang-orang Galilea itu lebih berdosa daripada mereka. Perhatikan kata Yesus. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Perhatikan jemaat Tuhan, kata dosa. Kata berdosa yang dipakai oleh Tuhan adalah hamartolos di dalam bahasa Yunani. Arti dari kata hamartolos adalah dalam teks ini tidak mencapai sasaran. Kita pasti tahu olahraga panahan. Target dari anak panah yang lepas dari busur itu harus sampai di titik tengah. Tetapi kalau dia tidak sampai di titik tengah, berarti tidak mencapai sasaran. Itu artinya hamartolos. Mengapa kata ini dipakai oleh Yesus untuk menjawab mereka? Karena bagi orang Yahudi yang mayoritas dipengaruhi paham Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, seorang berdosa dikatakan berdosa jika tidak mencapai sasaran atau standar yang ditetapkan oleh aturan mereka. Orang-orang yang dinyatakan berdosa atau hamartolos, yaitu mereka yang tidak mampu untuk memberikan persembahan korban sesuai aturan para imam, yang miskin, tahanan, budak, penyakitan, pelacur, orang jahat, dan juga orang-orang yang sebagian besar ada di daerah Galilea dan Samaria. Jadi definisi orang berdosa yang dipakai oleh mereka, kaum agamawan atau pemimpin agama pada waktu itu, agama Yahudi, itu yang ditegur keras oleh Yesus Kristus. Lihatlah baik-baik pertanyaan Tuhan bagi orang-orang munafik tersebut. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Mereka ingin membenarkan diri dan terlihat baik. Tetapi Allah membukakan siapa mereka. Mereka tetap orang munafik. Mari kita renungkan baik-baik. Dan arahkan 3 pertanyaan ini pada diri kita.
Apakah karena tidak sesuai dengan standar, maka orang tersebut adalah orang berdosa? Maksudnya standar dari manusia yang dibuat oleh manusia, atau lebih kalau kita arahkan pada kita, diri kita. Apakah karena tidak sesuai dengan standarku, maka orang lain tersebut adalah orang berdosa? Apakah karena bukan bagian dari gaya hidup rohaniku, maka orang lain tersebut adalah orang berdosa? Atau apakah karena mereka tidak mampu melakukan kehidupan rohani sepertiku, maka orang tersebut adalah orang berdosa? Pernahkah Anda dan saya memiliki paham yang demikian? Karena tidak sesuai standar rohani yang saya buat, yang kita buat, karena tidak sesuai dengan gaya hidup rohani saya, rohani kita, karena tidak cocok dengan gaya hidup spiritual saya, gaya hidup spiritual kita, maka dia adalah berdosa. Jangan dasarkan kehidupan dalam sangkaan seperti itu. Saya baik dan orang lain yang tidak sama dengan saya, mereka tidak baik. Lebih ekstrim lagi, karena ia tidak sama dengan doktrin gereja saya, maka ia hamartolos atau berdosa. Oh, tanpa sadar. Sedang menghidupi kehidupan munafik. Membuat peraturan, namun sendiri tidak mampu melakukan. Dan saat orang lain tidak mampu melakukannya, orang tersebut dicap berdosa. Hamartolos, nggak sesuai dengan standar. Perhatikan Lukas 13 ayat 3. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Perhatikan, tidak, kata Tuhan. Bukan karena itu orang berdosa. Bukan karena sangkaan demikian orang binasa. Tetapi jika kamu tidak bertobat, walaupun engkau melakukan seluruh peraturan buatanmu yang baik, engkau tetap akan binasa. Jika engkau tidak bertobat, maka engkau binasa. Jika definisi dosamu, dosaku, dosa kita adalah hamartolos, dengan menempatkan sesama kita lebih rendah, sehingga dia dicap berdosa, maka dosa tetap ada padamu, tetap ada padaku, tetap ada pada kita. Oleh sebab itu bertobatlah. Tuhan melanjutkan penekanannya di ayat 4. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Sekarang Tuhan membawa peristiwa tidak terjadi di orang Galilea atau jauh di sana, atau di tempat daerah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Tidak, Tuhan membawa ke peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Apakah Yerusalem itu? Di dalam Sakaria pasal 8 ayat 3, beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Lalu apa yang terjadi di Yerusalem? Pada Lukas, Injil Lukas pasal 13 ayat 4. Orang mati tertimpa menara di dekat Siloam. Kok bisa? Apakah yang kita ketahui mengenai Siloam? Jawabannya bisa kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 9 ayat 7 yang berbunyi, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Siloam salah satu situs suci orang Yahudi. Siloam salah satu tempat suci orang Yahudi. Kecelakaan mengerikan terjadi di Yerusalem di dekat Siloam pula. Apakah karena kota suci yang dicap bagi Yerusalem sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang mengerikan? Tidak. Jika demikian, bagaimana yang mati di tempat yang dianggap suci? Apakah berbeda dengan tempat lain? Kematian mendatangi di mana saja di bawah kolong langit ini. Lalu perhatikan perkataan Tuhan. Sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Bukankah Yerusalem itu adalah tempat suci? Berarti orang-orang di sana suci-suci.
Itu kalau pemikiran logika orang-orang Yahudi yang terseret paham Farisi. Perhatikan kata yang dipakai oleh Tuhan. Bukan lagi besar dosanya. Bukan lagi hamartolos. Perhatikan di sana. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya. Bukan dosanya, tetapi kesalahannya. Yesus Kristus tidak memakai kata hamartolos, tetapi ia memakai opiletes. Atau diterjemahkan oleh LAI, kesalahan. Tetapi jemaat Tuhan, tahukah kita bahwa kata opiletes, jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan dengan adaptor. Jika diterjemahkan adaptor ke dalam bahasa Indonesia, pengutang. Lalu mengapa menggunakan kata penghutang? Bayangkan, jika Alkitab kita menggunakan bulat-bulat, kata penghutang akan jadi seperti ini. Lebih besar hutangnya daripada hutang semua orang lain. Jadi, dengan hikmat Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata kesalahan. Kata penghutang atau opiletes atau kesalahan di dalam terjemahan LAI juga dipakai oleh Tuhan dalam doa yang diajarkan kepada muridnya di dalam Matius 6 ayat 12. Dan kita pasti tahu semua. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan di dalam doa tersebut adalah opilete atau hutang atau debt. Kepada siapa kita berhutang atau bersalah? Jawabannya jelas, kepada Tuhan Allah yang hidup. Ini ada kaitannya dengan perjanjian kerja. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Di mana dalam Kejadian 2 ayat 16-17, manusia pertama diperintahkan untuk taat. Tetapi yang dilakukan manusia adalah memberontak kepada Allah. Manusia terikat janji harus taat. Tetapi kenyataannya tidak. Manusia tidak taat. Manusia mengikuti keinginannya. Ingin menjadi seperti Tuhan. Kebaikan dari Allah dibalas dengan kejahatan. Oleh sebab itu di dalam perjanjian lama, kesalahan menggunakan kata debt atau hutang. Dosa sama artinya dengan debt atau hutang. Karena manusia tidak dapat memenuhi janji taat kepada Allah. Bukankah kita juga menggunakan dalam bahasa sehari-hari, engkau sudah berjanji, lakukan janjimu. Kamu masih hutang janji sama saya. Betul? Di dalam bahasa sehari-hari kita. Dan setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, walaupun dia dan keturunannya melakukan apapun yang dipandang baik, itu semua tetap tidak mengubah bahwa manusia itu bersalah atau berhutang kepada Allah. Janji tetap dilanggar. Janji telah dilanggar. Dan hukuman tetap berjalan. Mustahil manusia dan keturunannya, termasuk Anda dan saya, melunasinya. Oleh sebab itu tidak heran Tuhan selalu memakai perumpamaan orang berhutang mengenai hubungan keselamatan dan pengampunan dosa. Seperti di dalam Matius 18 ayat 34, Lukas 7 ayat 42, dan Lukas 12 ayat 59. Saat Tuhan berkata opiletes atau penghutang atau berhutang, lawan bicaranya yang kita lihat di dalam ayat 1. Lawan bicaranya pada waktu itu mengerti bahwa mereka pun bersalah di hadapan Allah. Mereka tidak berkutik. Mereka hanya terpaku mendengar perkataan Tuhan. Tetapi kita yang membaca dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan ini, mungkin masih ada yang berkata, saya tidak hutang apa-apa dengan Allah. Oh, benarkah demikian? Saya mau tanya kepada kita semua, pada yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan ini. Di mana Anda dan saya tinggal saat ini? Misalnya di kos atau rumah sewa. Ataupun punya rumah tinggal. Bebas tinggal di sana? Nggak bebas. Mengapa? Harus bayar. Dan harganya pun sudah ditetapkan. Pertanyaannya, di manakah Anda dan saya tinggal saat ini? Di bumi. Perhatikan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau begitu siapakah pencipta, pemilik
bumi dan segalanya? Jawabannya adalah Allah. Sudahkah Anda bayar? Sudahkah saya bayar biaya tinggal di bumi? Jika dihitung sejak lahir sampai saat ini, berapa biayanya? Ya, misalkanlah ditetapkan 1 bulan 500.000. Dari kecil, dari lahir, dari orok, hitung sampai sekarang, berapa yang harus dibayar? Jawabannya tidak terhitung. Anda dan saya masih bernafas. Silakan tanya ke bagian administrasi rumah sakit berapa harga oksigen yang diberikan kepada pasien untuk bernafas. Apakah Anda dan saya bernafas? Jika begitu, dengan harga oksigen yang kita tahu dari rumah sakit, ya bisa beda-beda harganya. Hitunglah biayanya dari sejak lahir sampai saat ini, harus bayar berapa kepada Allah untuk oksigen. Lihatlah kebaikan Allah kepada kita dari sisi tersebut. Mampukah Anda dan saya membayarnya? Tidak. Dan sudah menerima gratis, memberontak lagi. Namun yang dimaksudkan di dalam pengajaran Lukas pasal 13 ayat 1-5 ini lebih dari itu, jemaat Tuhan. Berapa besar hutang kita kepada Allah? Atau dengan kata lain, berapa besar kesalahan kita kepada Allah? Jawabannya sangat besar. Sehingga karena besarnya, semua kita masuk ke dalam maut dan mustahil dapat keluar dari neraka sebelum membayarnya. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 59. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Leptos. Kata Yunani yang dipakai Tuhan untuk kata hutangmu. Yang artinya sampai uang terkecil. Dengan kata lain Tuhan berkata, sebelum engkau membayar sampai uang terkecil, sampai lunas, baru bisa keluar. Tidak ada 1 rupiah pun yang tidak terbayarkan jika dirupiahkan. Apa yang dapat dibuat manusia di neraka? Nothing, tidak ada. Dengan kata lain, selamanya di sana. Oleh sebab itu, kekal di neraka. Sekali masuk neraka, tetap neraka. Nggak bisa pindah. Bukankah itu celaka namanya? Saya pernah tidak dapat masuk tol karena uang diimani kurang, sekitar kurang lebih 500 rupiah. Sudah menyetir, masuk, di belakang diikuti mobil lain, di tap, walah, nggak bisa kebuka pintunya, tap lagi, waduh, malunya. Nggak bisa masuk, mobil di belakang sudah menunggu, apa yang harus dilakukan? Harus bayar bukan? Walaupun cuma 500, walaupun di mobil itu saya punya uang lebih daripada 500. Ada 10.000. Tapi nggak bisa masuk, harus bayar. Akhirnya pergi ke mobil belakang dengan rendah hati. Pak, bisa pinjam? Ini saya kasih 10.000, walaupun bayarnya di tol 9.500. Bapaknya dapat 10.000. Ambil tab dan saya pergi. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 59. Beda sekali dengan peristiwa di jalan tol yang sifatnya transaksi. Sekali lagi, hutang yang dimaksud dalam epiletes bukan transaksi. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 59 itu, di neraka dan selama hidup pun tidak ada satupun manusia dapat membayar hutangnya pada Allah. Atau dengan kata lain, tidak ada yang taat sempurna pada Allah. Siapa yang bisa taat sempurna kepada Allah? Saya tidak bisa. Tidak ada satupun. Sehingga kita perlu penebus. Tanpa penebus, mustahil bebas dari hutang itu. Oleh sebab itu perhatikan sekali lagi di dalam Lukas pasal 12 ayat 59 itu. Anda dan saya dan semua manusia tidak mampu membayar hutang kita kepada Allah. Kita tidak mampu taat sempurna. Dan jika pun kita bisa,
itu tidak akan mengubah status kita sebagai pemberontak. Kita butuh penebus. Penebusan itulah satu-satunya jalan untuk bebas dari hutang atau kesalahan di hadapan Tuhan. Penebus inilah yang akan mengambil semua murka Allah. Penebus inilah yang akan mengambil semua hutang atau debt atau kesalahan kita di dalam tubuhnya. Penebus inilah yang sedang berbicara di dalam Lukas pasal 13. Dia adalah Yesus Kristus. Ia sedang berbicara kepada Anda dan saya melalui firman-Nya. Ia berkata, jika saya tidak bertobat. Saya maksudnya, Anda maksudnya, kita yang mendengarkan maksudnya. Maka kita akan tetap dalam hutang atau kesalahan kita. Jika kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, jika kita tidak bertobat kepada Yesus Kristus, maka kita sendiri akan menanggung seluruh kesalahan kita. Dan itu namanya celaka namanya. Selamanya di neraka jahanam, terpisah selamanya dari Sang Maha Kasih, yaitu Allah. Perhatikan ayat yang 5. Tuhan berkata, bertobatlah supaya tidak binasa. Bertobat dan percaya adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Penebus. Penebus yang memenuhi segala tuntutan Allah. Kristus tidak menebus kita manusia dari iblis. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus tidak menebus kita dari iblis. Namun ia memberikan dirinya sebagai persembahan kepada Allah. Perhatikan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 13-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kristus memberikan apa yang Allah inginkan, yang mustahil kita lakukan, yaitu ketaatan penuh kepada yang percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus Kristus. Kristus memakaikan kepada mereka yang percaya, kepada Anda dan saya yang percaya, kebenarannya, yaitu ketaatan sempurnanya sampai di kayu salib. Ia pakaikan pada kita. Dan betapa malangnya jika seseorang menolak percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Selagi bernafas, bertobatlah, percayalah kepada Yesus Kristus. Kristus memberikan kabar baik bahwa di dalamnya ada pengampunan dosa, pengampunan kesalahan atau hutang. Kita dibebaskan dari beban maha berat dan diberikan status diputihkan. Saat hutang dihapuskan, apakah sebutannya? Pemutihan. Bangsa Indonesia pernah mengalami namanya pemutihan pajak. Oleh sebab itu, kita sebut Tuhan Yesus adalah penebusku. Penebusku karena apa? Ada hutang. Oleh sebab itu ada penebus. Penyuci hidup kita hanyalah Yesus Kristus. Yang memutihkan hutang kita di hadapan Allah adalah Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Apakah tandanya bahwa kita sudah diputihkan dari hutang atau kesalahan? Apakah buktinya jika Anda dan saya sudah disucikan atau dikuduskan oleh darah Kristus? Apakah tandanya bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus? Kristus melanjutkannya di dalam ayat 6-9 Injil Lukas pasal 13. Ini buktinya. Dan saya juga hendak ingatkan, Lukas 13 ayat 6-9 adalah peringatan Tuhan yang penuh kasih. Pertama untuk mereka yang datang kepadanya di dalam peristiwa Lukas pasal 13 itu. Dan kepada orang yang mendengarnya langsung. Dan yang kedua, kepada siapapun yang membaca firman Tuhan ini dan mendengarkannya. Dan bisa jadi untuk Anda yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan saat ini.
Perhatikan, di dalam ayat 6 sampai 9, di sana ada pemilik kebun anggur. Di sana ada pohon ara, di sana ada kebun anggur. Di sana ada penjaga kebun anggur. Apa yang tidak ada di sana? Buah ara. Di manakah pohon ara itu berada? Di kebun anggur. Apakah maksud dari kebun anggur itu? Perhatikan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 dan Yesaya pasal 27 ayat 23. Israel adalah kebun anggur milik Allah. Siapakah kebun anggur itu di masa perjanjian baru? Gereja. Apa yang ada di kebun anggur itu? Pohon ara dan pohon anggur. Tetapi dalam teks ini difokuskan dengan pohon aranya. Apa yang terjadi dengan pohon ara tersebut? Berdaun lebat tetapi tanpa buah. Tahukah Anda? Tanda pohon ara memiliki buah, tandanya adalah memiliki daun lebat. Tetapi apakah yang didapatkan sang pemilik pohon ara? Daun saja, tanpa buah. Berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Perhatikan kata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. 3 tahun, bolak-balik, cari buah, nggak dapat, tetapi lebat daunnya. Jemaat Tuhan, 3 tahun di sini menunjukkan penekanan bahwa pohon itu sudah lama di kebun anggur itu. Sudah lama. Besar sekali. Bahkan lebih besar daripada pohon anggur. Lebat daunnya, tetapi tidak berbuah. Ada masalah dengan pohon ara itu. Dan apakah permintaan pemilik pohon ara dan sekaligus pemilik kebun anggur itu kepada penjaga kebun anggur? Tabang, sia-sia, percuma dia hidup di tempat ini. Tetapi dengar kata penjaga, berikan waktu 1 tahun lagi. Jika tidak, tebang. Mari kita bahas perumpamaan ini yang masih berkaitan dengan Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Apakah sebutan kebun anggur milik Allah di perjanjian baru? Gereja jawabannya. Di manakah Allah menaruh setiap orang yang mengaku pengikut Kristus? Gereja. Siapa milik gereja? Milik siapakah gereja? Jawabannya Yesus Kristus. Namun di tengah-tengah gereja ada orang yang mengaku Kristen, tapi tidak berbuah. Dan ternyata sudah bertahun-tahun di sana. Oh, dia mengaku Kristen, masuk gereja, menikmati kasih di tengah-tengah gereja, tetapi tidak berbuah. Apakah berbuah secara fisik maksudnya? Kepalanya keluar apel, rambutan, mangga? Jelas tidak, bukan itu maksudnya. Apakah buah ini maksudkan Tuhan? Perhatikan di dalam Matius 3 ayat 8, buah pertobatan. Perhatikan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh. Perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah gereja ada orang yang tidak berbuah. Lama ada di dalam persekutuan, kelihatannya Kristen, bahkan ia terkesan hebat. Seperti pohon ara yang tumbuh besar dibandingkan pohon anggur. Maksudnya ia terkesan pintar Alkitab, bahkan mungkin mengenyam pendidikan Alkitab. Pendidikan tinggi, kaya, pekerjaan mapan. Tetapi saat diteliti lebih dalam, ia tidak berbuah. Hidupnya terlihat Kristen, tetapi hatinya tidak berhasrat pada sang pemilik gereja, yaitu Yesus Kristus. Hidupnya berhasrat pada dirinya sendiri. Hidupnya berhasrat akan pujian bagi dirinya sendiri. Hidupnya berhasrat akan dunia ini. Tidak ada hasrat kepada Bapa. Tidak ada hasrat kepada sang pemilik gereja. Karena itu, ia tidak berbuah. Ketahuilah, Tuhan Yesus menginginkan semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya berbuah. Perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Masih ingatkah kita akan kehidupan pendoa mengenai Roh Kudus di dalam Lukas pasal 11 ayat 13?
Yohanes pasal 15 ayat 16 berhubungan dengan Lukas pasal 11 ayat 13. Salahkah sang pemilik kebun anggur menginginkan buah dari pohon yang dimilikinya? Salahkah sang pemilik gereja yaitu Yesus Kristus menginginkan buah dari Anda dan saya? Tidak salah. Apakah aneh jika pohon berbuah tidak berbuah? Tidak. Enggak aneh untuk berbuah, karena alaminya memang pohon berbuah untuk berbuah. Perhatikan secara jujur kehidupan Anda dan saya. Sudahkah kita berbuah? Kehidupan ini bukan sekedar pertunjukan bahwa saya Kristen. Tetapi hidup ini mengenai buah. Berbuah itu alami karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita yang ditebus oleh Kristus Yesus. Mungkin kita belum cukup rendah hati dan rela hati tunduk pada firman Yesus Kristus. Itu karena kita masih ingin puaskan mimpi daging kita. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, bertobatlah. Jangan hidupi kehidupan Kristen dengan kehidupan seperti orang-orang yang bawa kabar kepada Yesus, menjadikan diri terlihat lebih baik dari yang lain. Nih, aku Kristen loh, aku lebih baik loh. Karena Yesus akan beritahu kebenaran. Bahwa walaupun kita anggap diri lebih baik, tidak ada satupun yang tidak bersalah. Jangan hidup berdasarkan sangkaan terhadap orang lain. Berhenti menjalani hidup sangka demi sangka demi sangka demi sangka. Berhenti menjalani hidup tanpa buah. Hidup berbuah akan menjadikan hidup ini secara alami memberitakan Injil Yesus Kristus kepada sesama. Jangan berpikir, saya dan Anda harus sama seperti Rasul Petrus yang berkhotbah 1 hari dan 3.000 orang bertobat. Bukan itu maksudnya. Lihatlah Yeremia, Nabi Yeremia di dalam pelayanannya bisa jadi hanya 2 orang yang percaya kepada Allah. Yang Allah mau taat, rendah hati, rela hatilah. Dibentuk tunduk kepada firman Allah. Kehidupan berbuah pasti tidak lepas dari hubungan pribadi dengan Allah di dalam doa. Kehidupan berbuah pasti tidak lepas dari perenungan firman Allah. Kehidupan berbuah pasti tidak lepas dengan menghidupi firman Allah di dalam kehidupan nyata. Jangan berpikir kehidupan berbuah berarti saya harus bermisi ke Afrika kah? Ke Papua Nugini kah? Dan baru itu aku berbuah. Bukan seperti itu maksud Tuhan. Sederhana sekali. Kehidupan berbuah, kehidupan yang tidak lepas dalam doa, perenungan firman Allah, dan menghidupi firman Allah di kehidupan nyata, bukan di kehidupan mimpi, nyata jemaat Tuhan. Kehidupan yang berbuah pasti tidak lepas dengan seruan hati, tolong aku ya Yesus Kristus, aku orang berdosa, ampuni aku. Kehidupan berbuah pasti berada di tengah-tengah orang percaya yang bersama-sama berjuang melawan dosa, bukan mengunci diri. Apakah di hutan kah, di tengah pulau kah, biar tidak tercemar dengan dosa? Tidak, tetapi berada di tengah-tengah dunia nyata, berada di tengah-tengah orang percaya, gereja yang bersama-sama berjuang melawan dosa. Dengan kata lain, kehidupan berbuah pasti kehidupan di tengah-tengah gereja Tuhan. Jangan pernah berpikir Anda dan saya dapat berbuah di luar gereja Tuhan. Di luar gereja Tuhan itu berarti bukan keluarganya. Sekali lagi, di luar gereja bukan berarti itu miliknya. Kita adalah miliknya. Tertanam, dibawa di dalam kebun anggurnya, gerejanya. Kita orang tebusan, ditanam oleh Allah. Dan kita berkeputusan harus tertanam di dalam gereja dan berbuahlah. Ingatlah kembali kata pemilik kebun anggur dan pohon ara. Jika tidak berbuah maka ditebang. Ini peringatan penuh kasih dari Allah kepada kita. Masih bernafas kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dan berbuah. Jangan berpikir hidup hanya untuk diri sendiri. Untuk memuaskan impianku, harapanku yang berpusat pada diriku sendiri.
Jangan berpikir saya dapat hidup tanpa tertanam di dalam gereja, ataupun berpikir, ya oke lah saya tertanam di dalam gereja tapi gak buat apa-apa. Jangan. Buang pikiran yang menyesatkan dari iblis itu. Bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan berbuahlah bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Kita tidak tahu ketetapan Allah sampai berapa usia kita. Mungkin ada yang sampai 100 tahun di antara kita. Mungkin ada yang 70 tahun. Mungkin tinggal 1 bulan. Jadi, dengan kasih, Allah ingin berkata, bertobatlah. Selagi bernafas, percayalah. Rendah hatilah mengikutiku. Mengikuti Kristus Yesus. Bersama dengan sesama umat tebusan yang disatukan Tuhan di dalam gerejanya. Kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, membawa kita ke surga yang mulia. Di sana kita akan bersama-sama hidup dengan Allah yang penuh kasih, yang menebus kita sampai selama-lamanya. Masih hidup, berbuahlah bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Amin.